Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 3 atau bab terakhir tentang pengaruh Islam di Indonesia. Selanjutnya materi bab 3 ini ada 2 subbab, yaitu tentang proses integrasi di Kepulauan Indonesia pada masa Islam dan juga pengaruh kebudayaan Islam dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang proses integrasi di Kepulauan Indonesia pada masa Islam. Jadi maksudnya di sini adalah siapa sih yang bisa menyebarkan agama Islam hingga bisa bersatu dengan masyarakat Indonesia. Di sini ada 3 peranan atau 3 faktor yang mempengaruhi Islam bisa banyak diterima oleh orang Indonesia. Di sini terdapat peranan dari para ulama, peranan dari para pedagang, dan juga peranan dari bahasa. Kita bahas yang para ulama dulu. Terdapat 2 kelompok ulama yang berperan besar untuk menyebarkan agama Islam. Yang pertama adalah kelompok Wali Songo. Wali Songo atau Wali Sanga ini artinya adalah 9 wali. Ya, 9 wali ini sudah menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa itu sejak akhir abad ke-15 sampai abad ke-16. Di mana sebenarnya nggak cuma ada 9 wali ini aja, tapi ada banyak wali. Tapi yang terkenal di sini memang Wali Songo. Ya, 9 wali. Di luar 9 wali ini ada juga wali yang lain seperti Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Muhyi, dan juga Sunan Tembayat. Mereka juga berperan untuk menyebarkan Islam di Nusantara atau khususnya di Pulau Jawa, namun tidak sebesar apa yang disebarkan oleh Wali Songo ini. Makanya pasti kalian sudah familiar ya dengan sebutan Wali Songo. Biasanya para Wali Songo ini mempunyai gelar, yaitu gelar Sunan. Kenapa dipanggil gelar Sunan? Karena Sunan ini berasal dari kata susuhunan, di mana susuhunan ini artinya adalah junjungan. Jadi dianggap mereka adalah sebagai junjungan untuk menyebarkan agama Islam atau panutan untuk bagaimana sih Muslim itu. Nah, sekarang Ibu akan bahas satu-satu siapa saja Wali Songo ini. Dilihat dari foto yang bisa kalian lihat di sini, ada foto dari kanan ke kiri ya. Ini yang pertama adalah Sunan Gresik atau nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Dia dikenal sebagai guru para wali. Karena apa? Karena bisa dibilang dia paling awal di sini ya. Jadi disebut istilah untuk dia adalah guru para wali. Dia diperkirakan berasal dari daerah Persia. Karena kadang disebut juga dengan Al-Maghribi. Biasanya ada di daerah Timur Tengah. Diperkirakan dia bukan orang asli Indonesia tapi berasal dari Timur Tengah. Oke, selanjutnya yang kedua, di sini ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini nama aslinya adalah Raden Rahmat. Dia menyebarkan agama Islam itu kebanyakan di daerah Ampel, itu dekat Surabaya ya, dekat Surabaya. Dan dia mendirikan pondok pesantren juga di sana. Selanjutnya yang ketiga ini ada Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Paku. Raden Paku ini menyebarkan agama Islam di daerah Blambangan. Dan Raden Paku atau Sunan Giri ini juga merupakan murid dari Sunan Ampel. Selanjutnya yang keempat ada Sunan Bonang, yang nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim, di mana Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang ini terkenal karena dia menyebarkan Islam lewat sesuai dengan namanya ya, lewat musik, alat musik yang bernama gamelan. Selanjutnya yang kelima, di sini ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga juga terkenal, dia nama aslinya adalah Raden Sahid. Dia terkenal karena menyebarkan Islam lewat kesenian, yaitu dengan sistem wayang. Seperti yang Ibu bilang di materi sebelumnya. Jadi dia kan wayang itu termasuk hiburan untuk kalangan kelas atas ya, kalangan ningrat. Nah, untuk rakyat biasa yang mau nonton silahkan nonton di pertunjukannya Sunan Kalijaga. Jadi nggak perlu bayar, bayarnya cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat aja. Jadi makanya banyak orang yang tertarik untuk menerima hiburan tersebut. Oke, selanjutnya yang keenam, di sini ada Sunan Gunung Jati, yang nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Dia menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Selanjutnya yang ketujuh, di sini ada Sunan Derajat, nama aslinya adalah Raden Kosim. Sunan Derajat ini terkenal karena ini adalah sunan yang paling sering memberikan perhatian sosial. Jadi sering membantu, maksud Ibu membantu memberikan bantuan kepada fakir miskin, orang jompo dan lain sebagainya. Jadi jiwa sosialnya yang paling tinggi ini Sunan Derajat. Selanjutnya yang ke-8 di sini adalah Sunan Kudus. Ini nama aslinya adalah Jafar Shadiq, di mana Jafar Shadiq ini menyebarkan agama Islam di daerah Kudus pastinya ya. Dan dia juga terkenal karena ini adalah salah satu sunan yang dianggap berilmu paling luas. Jadi ilmunya paling tinggi dibandingkan yang lain. Selanjutnya yang ke-9 di sini ada Sunan Muria. Dia nama aslinya adalah Raden Umar Said. Dia terkenal karena dia menyebarkan agama Islamnya di pedesaan. Jadi dia termasuk salah satu sunan yang hidupnya cukup sederhana. Nah, selanjutnya selain Wali Songo, kaum ulama lain yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini adalah kaum Sufi. Sufi itu apa?
Sufi ini adalah panggilan untuk orang-orang yang mengajarkan tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah praktik keagamaan untuk menemukan kesadaran dan pencerahan batin. Intinya tasawuf itu berhubungan sama unsur mistik. Jadi adanya keinginan untuk melakukan komunikasi antara roh manusia dan Tuhan melalui pengasingan diri atau kontemplasi. Jadi intinya kalau belajar tasawuf ini adalah belajar bagaimana caranya mengendalikan diri supaya diri kita ini tuh rohnya tuh atau jiwa kita ini bisa bertemu sama Tuhan. Nah, praktek-praktek kayak gini itu adalah praktek dalam ilmu tasawuf, dan orang yang mengajarkan tasawuf itu disebut dengan sufi, ya. Lalu selanjutnya, kebanyakan ahli tasawuf ini berasal dari India dan juga Persia, di mana mereka menyebarkan ajaran tasawuf ini sejak abad ke-16 sampai abad ke-17, terutama di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Beberapa tokoh tasawuf yang terkenal atau beberapa tokoh sufi, ya. Jadi tasawuf tuh ajarannya, orangnya disebut sufi. Nah, beberapa tokoh sufi yang terkenal di Indonesia itu ada yang dari Sumatera. Contohnya dari Sumatera adalah Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri, Abdul Rauf Asingkri, itu dari Sumatera. Lalu kalau dari Jawa ini sangat terkenal sekali, yaitu Syekh Siti Jenar. Makanya tadi kenapa Syekh Siti Jenar nggak dimasukkan ke dalam Wali Songo, karena dia lebih banyak mengajarkannya ajaran tasawufnya, ya. Lalu selanjutnya kalau dari Kalimantan dan Sulawesi ini ada ahli sufi yang bernama Muhammad Nafis Al-Banjari, lalu ada juga Yusuf Al-Makassari. Kaum sufi ini menyebarkan ajaran tasawuf lewat yang namanya tarekat. Tarekat berasal dari kata tarikoh yang artinya adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, tarekat-tarekat yang sangat terkenal di Indonesia ini pasti kalian pernah dengar ya. Kalau ada namanya tarekat Kodriyah, tarekat Rifaiyah, tarekat Naksabandiyah, tarekat Samamiyah, tarekat Syatariyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Khawatiyah, dan juga tarekat Tijaniyah. Nah, itu adalah cara untuk menyebarkan agama Islam lewat pengendalian diri. Jadi intinya kalau tasawuf ini mereka berkeinginan untuk mengendalikan diri supaya jiwa mereka bisa bertemu sama Tuhan. Oke, jadi ini untuk peranan ulama. Ingat ya, ulama ada dua, ada yang disebarkan lewat Wali Songo dan ada yang juga disebarkan oleh kaum sufi. Selanjutnya peranan pedagang. Di sini peranan pedagang sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya, yaitu kalau bagaimana Islam bisa masuk ke Nusantara ini karena di Nusantara ini sudah terdapat pelabuhan yang terkenal. Seperti ada pelabuhan Lamuri di Aceh, ada pelabuhan Barus di Sumatera, ada Palembang, pelabuhan Sunda Kelapa, dan juga pelabuhan Gresik di Jawa Timur. Di mana pelabuhan-pelabuhan ini membuat akhirnya terjadi jalinan perdagangan yang ramai di kepulauan Indonesia, terutama di sini di kepulauan Sumatera karena ada Malaka sebagai pasar internasional, dan juga kepulauan Maluku yang jadi pasarnya di Malaka, namun daerah penghasil rempah-rempahnya di Maluku. Jadi di mana Maluku ini dianggap menjadi tempat komoditas internasional. Hal ini diikuti dan akhirnya karena jadi gini, Malaka pasarnya, daerah penghasilnya adalah Maluku. Akhirnya karena itulah terciptalah kota-kota pelabuhan seperti kota Malaka, kota Aceh, kota Banten, kota Demak, kota Tuban, Gresik, Makassar, dan juga Ternate. Ini akhirnya kota-kota ini berkembang menjadi kota-kota pelabuhan yang besar, ya. Oke, selanjutnya dalam kegiatan perdagangan juga kenapa bisa menyebarkan agama Islam, karena kegiatan perdagangan ini orang-orang yang berdagang ke Nusantara ini kan datang ke Nusantara karena dipengaruhi sama pergerakan angin muson, ya. Ini sudah Ibu jelaskan di bab awal, di mana karena angin muson ini bergeraknya 6 bulan sekali, akhirnya mereka harus kalau mau pulang ke daerah mereka harus nunggu dulu. Nah, kan karena nunggu itu kan memakan waktu yang lama. Akhirnya mereka menciptakanlah kampung mereka sendiri. Akhirnya karena menciptakan kampung mereka sendiri, berbaurlah mereka sama penduduk Indonesia yang asli. Akhirnya terciptalah kampung-kampung pelabuhan atau kampung-kampung pedagang seperti Kampung Keling, Kampung Pekojan, dan juga Kampung Pecinan. Itu adalah kampung-kampung yang diciptakan karena mereka sudah berbaur sama orang Indonesia. Nah, ketika mereka berbaur, mereka menyebarkan juga agama Islam. Selanjutnya juga ada karena rute jaringan perdagangan. Sudah Ibu bilang tadi, orang India, orang Arab kalau mau ke Cina pasti lewat Indonesia. Orang Cina kalau mau jualan ke India, mau jualan ke Arab pasti lewat ke Indonesia. Karena Indonesia ada di tengah-tengah, ini akhirnya mereka mau nggak mau menyebarkan agama Islamnya ke Indonesia juga. Lalu selanjutnya pedagang juga berperan karena pedagang melakukan perlawanan terhadap dominasi perdagangan bangsa Eropa. Jadi
Maksudnya di sini adalah para pedagang ini berhasil memperkenalkan Islam karena apa? Karena sudah masuknya pengaruh dari Eropa juga, karena Eropa juga masuk di sini. Akhirnya untuk bersatu otomatis mereka harus harus mempunyai pandangan yang sama. Akhirnya karena mereka merasa oh kita sama-sama Islam, akhirnya dengan masuknya Portugis, dengan masuknya Belanda atau dengan masuknya VOC, mereka berusaha untuk mempertahankan agama mereka. Karena apa? Karena kan Portugis masuk ke Indonesia dengan cara yang tidak baik ya, dengan cara berjualan dengan tidak baik. Belanda pun atau VOC datang ke Nusantara pun dengan cara berjualan yang tidak baik. Akhirnya mereka tidak menerima sama kedatangan orang asing tersebut. Nah, bagaimana caranya melawan kedatangan orang asing tersebut? Akhirnya dengan bersatu. Nah, apa yang menyatukan mereka? Yang menyatukan orang-orang Indonesia adalah agamanya. Oke, jadi makanya mereka mau masuk beragama Islam tadi karena untuk melawan hal yang sama, yaitu penjajah atau bangsa barat. Oke, selanjutnya bagaimana peranan bahasa? Untuk bahasa di sini kebanyakan orang Nusantara menggunakan bahasa Melayu yang sudah dari sejak dulu digunakan sebagai bahasa resmi di beberapa kerajaan di Sumatera. Di mana di Indonesia bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa pergaulan atau disebut juga dengan lingua franca. Di mana lingua franca di sini adalah digunakan oleh para pedagang lokal sebagai alat media komunikasi. Lalu selanjutnya bahasa Melayu tadinya kan adalah bahasa resmi kerajaan. Namun lama-kelamaan karena banyak yang memakai, akhirnya bahasa Melayu menjadi bahasa Melayu pasar. Artinya apa? Digunakan oleh semua kalangan, bukan cuma dari kalangan kerajaan saja. Inilah yang menyebabkan akhirnya terjadi karena menggunakan bahasa yang sama, akhirnya penyebaran Islam pun lebih mudah diterima. Itu adalah dari peranan dari bahasa. Oke, untuk selanjutnya tentang pengaruh Islam dalam kebudayaan masyarakat Indonesia akan kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.